تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari matan al-ghaya wa taqrib dalam fikih madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa tuqtalul jama'atu bil wahid, dan jamaah itu dihukum qisas, dibunuh kalau membunuh satu orang. Makna dari permasalahan yang ada di hadapan kita para ikhwah adalah dalam satu kasus, kalau ada beberapa orang sepakat untuk membunuh satu orang, 5 orang misalkan, mereka berlima membunuh satu orang dengan sengaja. Apakah yang dibunuh atau yang diqisas hanya satu orang, ataukah yang diqisas itu semua orang, 5-5-nya dihukum bunuh, dihukum qisas karena telah berbarengan, bersepakat, bersekongkol membunuh satu orang? Ketahuilah para ikhwatin azanillahu wa yakum, masalah qatlul jamaah bil wahid ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika semuanya yubashirul qatl, jika semuanya yubashir al-qatl, semuanya itu ikut langsung membunuh. Jadi 5 orang itu, 1 nusuk perutnya, 1 mukul kepalanya, yani 1 motong lehernya, 1 yani nusuk dadanya gitu. Al-muhim kelima-limanya sama-sama melakukan pembunuhan, langsung melakukan pembunuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika yang melakukan pembunuhan itu salah satu atau sebagian, yang lainnya hanya membantu. Contoh, dalam kasus 5 tadi, 1 megangi orangnya, yang 1 mukul sampai mati, yang 1 jaga di pintu, yang 1 ngikut gitu ya. Jadi yang membunuh itu 1 orang, yang mukul, yang lainnya membantu, yang lainnya membantu. Itu kasus qatlul jamaah bil wahid. Jadi kasus kalau ada beberapa orang melakukan tindak pembunuhan kepada 1 orang. Nah, apabila yang pertama yang terjadi, yang pertama tadi apa ya, Hon? Kelima-limanya yang bareng-bareng itu semuanya melakukan pembunuhan. Seandainya perbuatan itu hanya salah satu dari mereka saja, maka itu sudah terjadi pembunuhan. Apabila kasusnya semacam itu, maka meskipun yang terbunuh cuma 1 orang, yang diqisas semuanya.
Yang dikisos itu semuanya. Dan itu makna ucapan beliau, wa tuqtalul jama'atu bil wahid. Dan ini satu jamaah bisa dihukum kisos dengan terbunuhnya satu orang apabila kondisi semacam tadi. Oleh karena itu sahib Kifayatul Akhyar beliau itu mengatakan, inishtaraka jama'atun fi qatli wahidin. Apabila ada beberapa orang yang membunuh satu orang, bareng membunuh satu orang, qutilu bihi, mereka semuanya dibunuh, bisyarat, dengan syarat, ayyakuna fi'lu kulli wahidin lawin farada laqatal. Yani perbuatan masing-masing dari mereka seandainya sendirian itu sudah cukup untuk dikatakan bisa membunuh. Dalam bahasa yang gampangannya, semuanya mubashir, semuanya itu ikut melakukan proses pembunuhan. Adapun kalau yang kedua, ada yang mubashir, ada yang mutasabbib. Jadi ada yang langsung melakukan pembunuhan, ada yang hanya membantu perantara terjadinya pembunuhan tersebut. Maka yang dikisas, yang dibunuh adalah mubashir. Adapun yang lainnya yang cuma membantu, maka itu ada hukumannya tapi bukan kisas, dan hukumannya itu ta'zir karena dia membantu proses pembunuhan, bukan membunuh. Ini bukan membunuh. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala ada penduduk Sana'a 5 atau 7 orang membunuh satu orang, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membunuh mereka semua 5 atau 7 orang tersebut. Lalu beliau mengatakan, lau tawala ahlu Sana'a laqataltuhum bihi. Seandainya semua penduduk Sana'a sepakat untuk membunuh satu orang, mereka semua akan aku bunuh. Jadi mereka semua akan aku bunuh. Itu menunjukkan bahwa jadi dalam kisos itu bukan satu-satu. Yang penting ada nyawa terbunuh, maka siapapun yang ikut proses pembunuhan itu, maka dia bisa dituntut hukum kisos jika semuanya mubashir. Adapun kalau sebagiannya langsung melakukan proses pembunuhan, sebagiannya lagi hanya mutasabbib, hanya pembantu perantara dan yang semisalnya, maka itu yang dikisas adalah yang langsung melakukan pembunuhan, yang lainnya dihukum dengan hukuman ta'zir. Wallahu alam bissawab. Nah, beliau melanjutkan, wa kullu sahsaini jaral qisasu bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atraf. Dan jika ada dua orang yang berlaku hukum qisas pada keduanya dalam masalah pembunuhan, hilangnya nyawa, yajri bainahuma fil atraf, maka juga berlaku apabila yang terjadi itu melukai taraf, anggota badan, berlaku juga pada anggota badan. Wa syara'itu wujubil qisas fit tarafi, yani ba'da syara'itil madhkurati itsnan. Dan syarat wajibnya qisas pada anggota badan setelah syarat-syarat yang kita sebutkan kemarin ada dua lagi. Yang pertama, al-ishtiraku fil ismil khas. Al-ishtiraku fil ismil khas, yani kesamaan nama secara khusus. Al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra, yang kanan dengan yang kanan, yang kiri dengan yang kiri. Wa alla yakuna bi ahadi tarafaini shalal, dan tidak jadi tidak anggota badan, salah satu dari anggota badan tersebut tidak shalal. Shalal itu apa? Kalau tangan satunya nggak fungsi namanya apa? Hah? Satunya fungsi, satunya nggak fungsi. Kaki juga begitu. Itu namanya apa? Benar. Lumpuh. Nah kalau mata, satunya fungsi, satunya enggak. Jadi buta. Nah kalau telinga,
Satunya fungsi, satunya nggak fungsi. Yang merangkum semua itu kalau bahasa Arabnya namanya syalal. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Cacat. Terserah pokoknya. Alaikum. Lah. Beliau membahas satu masalah. Beliau sedang membahas satu masalah. Jadi hukum qisas itu berlaku fin nafsi wa ma dunan nafs. Hukum qisas itu berlaku jika ada pembunuhan, hilangnya nyawa. Jika ada pembunuhan atau hilangnya nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, madunan nafsi, enggak sampai hilangnya nyawa, tapi anggota, salah satu dari anggota badan itu yang dilukai, yang dihilangkan, yang dirusak. Jadi qisas itu bisa dalam kasus pembunuhan. A menghilangkan nyawa B, itu namanya qisas nafs. Tapi ada kasus yang kedua, A melakukan tindakan sampai membuat matanya B buta sebelah, misalkan begitu. Maka itu juga ada hukum qisas meskipun tidak sampai hilangnya nyawa. Dan itu yang beliau katakan, jadi qisas yang berlaku pada hilangnya nyawa fin nafas itu juga berlaku pada atraf. Atraf itu berlaku pada anggota badan. Mata, telinga, hidung, tangan, kaki maupun yang lainnya. Jadi maupun yang lainnya. Yajri bainahuma fil atraf. Jadi kalau ada orang motong tangannya orang A, motong tangannya B, maka B dipotong tangannya. A membutakan matanya A, membutakan matanya B, maka A dibutakan juga matanya. Dan itu bahasa qisas yang dalam istilah fikihnya qisas madunan nafs, mengqisas sesuatu yang tidak sampai hilangnya nyawa, mengqisas sesuatu yang tidak sampai hilangnya nyawa. Yani yajri bainahuma fil atraf. Nah, tapi ada syarat tambahan untuk qisas yang tidak sampai hilangnya nyawa. Qisas yang sampai hilangnya nyawa syaratnya dua yang kita katakan kemarin. Qasdul isabah wal alatu qatilah. Yani qasdul isabah itu sengaja mengenai, sengaja jadi ya mengenai orang tersebut. Yang kedua, alat yang dipakai adalah alat yang lumrahe digunakan untuk membunuh, yang biasanya digunakan untuk membunuh. Jika ada A sama B, A itu melempar pisau kepada B, ternyata qaddarallah B mati kena lemparan pisau tersebut. A tadi itu benar-benar sengaja ngelempar pisau ke B, lalu B mati, maka itu namanya qatlul amd, qatl pembunuhan yang bisa dituntut qisas. Meskipun bisa jadi A itu nggak niat membunuh, bisa jadi A itu nggak niat membunuh, bisa jadi A itu yang pada waktu ngelempar pisau yang dituju itu kakinya, yang dituju itu tangannya, qaddarallah yang kena jantungnya, akhirnya mati. Maka ada di situ qasdul isabah, sengaja ngenei B, dan alat yang dipakai itu pisau, sedangkan pisau memang bisa digunakan untuk membunuh, lumrah kalau digunakan untuk membunuh. Dalam kondisi semacam itu maka qisas berlaku. Nah, itu kalau syarat qisas dalam proses atau dalam kasus pembunuhan. Adapun kalau dalam kasus yang dunan nafas, tidak sampai pembunuhan, maka syarat qisas tambah dua. Yang pertama tetap tadi ada qasdul isabah,
Yang kedua, ada Allah yang dia itu lumrahnya memang dipakai. Yang ketiga, al-ishtirakul khas. Istilahnya beliau di sini al-ishtirakul khas. Jadi yang dikisos itu persis dengan yang terluka. Kalau membutakan mata yang kanan, maka dibutakan mata kanan dia. A motong telinga kirinya B, maka si A dipotong telinga kirinya. Dipotong telinga kirinya. Kalau yani misalkan yani A memotong jari kelingking yang kanan B, maka si A juga dipotong jari kelingking yang kanan karena kasus tersebut. Itu namanya ishtirak khas. Jadi yang yang dilakukan itulah kisosnya persis. Itulah kisosnya persis semacam itu. Itu makna ucapan beliau al-ishtirakul fil ismil khas. Jadi persis seperti yang dia lakukan, al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra. Al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra. Nah, yang kedua, ada kesepadanan fungsi. Ada kesepadanan fungsi. Dalam bahasa beliau di sini, alla yakuna bi ahadit tarafaini syalal. Salah satu dari anggota badan itu tidak ada syalal. Gambarnya begini para ikhwan azanillahu yani wa iyyakum. Kalau A itu matanya memang buta sebelah. Ini penjahat mata satu. Matanya memang buta sebelah, tapi penjahat. Memang buta sebelah. Lalu dia memukul mata B. B itu matanya sehat dua-duanya. Dipukul sama si A tadi, si pendekar jahat mata satu tadi itu. Itu akhirnya matanya si B buta sebelah. Matanya si B buta sebelah. Dalam kondisi semacam itu, apakah si A itu dikisos atau tidak? Jawabannya tidak dikisos. Kenapa? Karena yang hilang sekarang mata satu. Sedangkan si A itu kalau dikisos matanya dibutakan, jadinya dua-duanya buta. Karena bagi si A mata satu itu fungsi dua mata. Sedangkan si B mata satu yang fungsi sebelah mata. Satunya masih bisa. Yang satunya itu ini masih bisa. Dan itu mana ucapan beliau? Alla yakuna bi ahadit tarafaini syalal. Jadi alla yakuna bi ahadit tarafaini syalal. Nah. Jadi intinya ada kesepadanan. Ada kesepadanan. Kalau memang itu separuh ya separuh. Kalau satu ya satu. Jadi yang kalau satu ya satu. Nah, pada tanazani Allahu wa iyyakum. Ini para ikhwan azani Allahu wa iyyakum. Masalah dalam hukum ini juga misalkan adalah kalau orang itu tangannya stroke sebelah, satunya tangan kanannya enggak fungsi, tangan kirinya fungsi. Anggaplah itu B. B itu tangan kanannya enggak fungsi, tangan kirinya fungsi. Suatu hari B itu tengkar sama A. A marah ngambil pedang, disebet itu, tangan kanannya putus. Tangan kanannya B itu putus. Tangan yang apa tadi? Tangan yang memang enggak fungsi. Tangan yang memang stroke gitu ya, enggak fungsi. Apakah si A
dikisos dengan dipotong tangannya? Jawabannya tidak, karena tidak ada kesepadanan. Tangannya si A fungsi dua-duanya, sedang tangannya B yang terpotong tadi enggak fungsi karena stroke. Ini berarti tidak ada kesepadanan, tidak ada kesepadanan. Kalau begitu Ustaz, berarti enggak dihukum. Ya dihukum lah ya Wan. Yang kita bahas itu kisos, enggak dikisos. Tetap dihukum dengan diah, tetap dihukum dengan hukuman lain. Jadi yang kita bahas sekarang itu masalah kisos. Apakah dalam kondisi semacam itu dikisos? Tidak, karena kisos itu butuh mumatsalah. Kisos itu butuh kesepadanan dalam berbagai sisi. Makanya beliau mengatakan di sini, yang kanan ya kanan, yang kiri ya kiri, yang ini fungsi dengan yang fungsi, yang tidak fungsi dengan yang tidak fungsi. Itu istirak fil ismil khas. Yang kedua, masalah syalla. Jadi masalah syalal dalam arti anggota badan itu fungsi dua-duanya, ada kesepadanan fungsi antara yang melakukan tindakan kejahatan itu dengan yang dilakukan tindakan kejahatan kepada dia. Wallahu a'lam. Alla yakuna bi ahadi tarafaini syalal. Kita selesaikan. Wa kullu udwin ukhidha min mafsilin fa fihi al-qisas. Yani semua anggota badan yang terpotong dari ruasnya. Kok ruas? Itu namanya Pak Iwan. Sini, sendi. Bukan di sini, Pak. Ini bukan di sini. Fafihi al-qisas, maka padanya itu ada hukum qisas. Wala qisasa fil jirahi illa fil mudhihati. Yani wala qisasa fil jirahi illa yani fi al-mudhihah. Dan tidak ada qisas dalam luka kecuali dalam mudhihah. Beliau ingin membahas satu masalah, bahwa tindakan kejahatan kepada orang lain bisa sampai bisa sampai menghilangkan badan atau menghilangkan fungsi. Menghilangkan badan misalkan sampai motong tangan, motong telinga, nyongkel mata, itu menghilangkan badan, otomatis menghilangkan fungsi. Yang kedua, badannya masih ada tapi fungsinya hilang. Ada orang itu mukul telinganya si B, mukul telinganya si B, telinganya masih ada tapi setelah itu nggak bisa dengar apa-apa. Kalau kondisi ini jelas ada kisosnya, karena memungkinkan mumatsalah. Memungkinkan mumatsalah itu ya memungkinkan untuk sepadan. Jadi B dipotong jari telunjuk yang kanan, ya berarti yang memotong itu dipotong jari telunjuk yang kanan. Si B dipukul sampai buta oleh si A, buta sebelah, maka si A dipukul juga sampai buta. Karena ada kesepadanan. Si B dipotong telinganya, maka si pembunuh itu atau si pembunuh yang melakukan tindakan itu juga dipotong telinganya. Begitu. Gambarannya yani begitu. Sampai bahasa Al-Qur'an, as-sinna bis-sinni, yani wal udhuna bil udhun wal juruha qisas. Jadi sampai pun ada orang itu mukul orang lain pas kena mulut rontok gigi 3. Maka dalam kisos gigi 3 yang persis itu dipotong juga, ditutuk itu biar lepas. Ini kenapa? Kisos itu mumatsalah. Lah, masalah yang kedua adalah kalau nggak sampai lepas anggota badan, nggak sampai terpotong,
dan nggak sampai hilang fungsi, hanya luka. Hanya luka. Gambarannya hanya luka ya ikhwan. A melukai si B, ditusuk itu kulit apa itu badannya, kena apa nih? Kena tangan, apa itu pisaunya itu sampai tembus. Pisaunya itu sampai tembus. Ada yang cuma sampai tulang, ada yang hanya melukai kulit, ada yang luka sampai dalam, ada yang lukanya ringan. Itu kan nggak sampai motong anggota badan, nggak sampai menghilangkan fungsi, karena itu diobati 2-3 bulan sembuh. 2-3 bulan kemudian jadi itu sembuh. Dipukul gitu sampai tali apa itu, sampai tulangnya itu patah, sampai retak dan macam-macamnya yang semacam itu. Yang semacam ini ya kawan, sulit sekali untuk bisa mumatsalah. Contoh, A bawa kayu, mukul tangannya si B sampai patah. Lalu mau dikisos, si A itu dipukul sampai patahnya persis, nggak nambah nggak kurang. Bisa ya kawan, bicara nih. Patahnya retak 3, nanti kisosnya patahnya retak 3, itu repot, hampir nggak bisa. Kalau kurang cuma patah 2, itu belum kisos, lebih itu dolim. Untuk sampai benar-benar persis itu hampir tidak bisa dilakukan. Makanya beliau mengatakan di sini, kalau yang sifatnya itu hanya melukai, maka beliau mengatakan wala qisasa fil jirahi illa fil mudhihati. Sedangkan dalam jirah, dalam luka itu tidak ada hukum qisas, kecuali kalau lukanya itu mudhihah. Mudhihah itu luka yang sampai memperlihatkan tulang. Jadi kalau ditusuk begitu, itu sampai nyentuh tulang. Lah, tusukan yang sampai nyentuh tulang itu mungkin kisos, kata beliau. Kenapa mungkin kisos? Bisa dilakukan. Jadi si A itu tangannya kok ini sobek ini, kurang dalam sampai dalam beliau itu sampai kelihatan tulangnya baru selesai. Karena dia melakukan tindakan semacam itu. Adapun kalau lebih dikit, kurang dikit, itu sulit. Yang bisa dilakukan adalah dia. Yang bisa dilakukan adalah ad-diyah, membayar denda. Ini terhadap anggota badan tersebut. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah qisas. Adapun dia maka kita bahas setelah ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Nah, masalah dia kita bahas pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Apabila yang membunuh 1 orang tapi yang dibunuh 5 orang lebih, bagaimana hukumnya? Bagaimana Ikhwan? Ya dibunuh yang 1 itu, nggak nambah Ustaz. Nambahi sopo? Ini mosok tonggo ini dibunuh juga. Satu tonggo yang sampean bunuh 5 orang, berarti yang dibunuh 5 orang. Nah sopo yang dibunuh? Yang dibunuh hanya 1. Jika ada seseorang yang diserang, lalu orang yang diserang tadi membela diri dan tidak sengaja membunuh, apakah tetap dikenai diyat? Tidak. Karena yang dia lakukan pembelaan diri. Dan itu perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh tatkala membela hartanya, jangan sampai diambil sama orang, itu syahid. Orang yang terbunuh karena membela nyawanya, mau dibunuh sama orang, kemudian dia bela diri, ternyata dia terbunuh, maka syahid. Dalam hal yang lain Rasulullah SAW itu ditanya, ya Rasulullah, kalau ada semacam itu lalu dia terbunuh, bagaimana hukumnya? Dia syahid.
Kalau dia membunuh ya Rasulullah apa hukumnya? Ya sudah, dia itu hanya membela diri. Terus yang terbunuh maling itu masuk kemudian mau ngambil ditahan sama pemilik rumahnya, terjadi pertempuran, terjadi pertengkaran gitu. Kemudian yang malingnya mati malahan, kata Rasulullah SAW, huwa finnar. Dia dalam neraka. Jadi intinya membela diri itu boleh-boleh aja dan itu diperintahkan. Apabila pembelaan diri dia itu sampai mengakibatkan orang yang melakukan tindakan jahat itu terbunuh, maka itu tidak ada hukum secara syar'i karena dia melakukan tindakan yang dibenarkan oleh syariat. Karena pembunuhan itu kalau kita lihat dari sisi sah dan tidaknya ada dua. Ada qatl bihaq wa ada qatl bighairi haq. Ada pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat, ada pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ada pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat. Pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat itu adalah apa yang diperintahkan atau diperbolehkan untuk membunuh. Kalau sampai terjadi pembunuhan, maka tidak ada hukum apapun, tidak qisas dan tidak diyah dan tidak ada efek apapun. Contoh ya akhwat, kalau ada orang berbuat zina, waliyadzubillah, zina muhsan, hukumannya diapain? Dirajam. Lalu beberapa orang merajam sampai mati. Siapa yang membunuh dia? Ya orang-orang yang merajam itu, yang lempari batu sampai mati, mereka lah pembunuh. Lah, kalau salah satu di antara mereka yang merajam itu ternyata ahli warisnya, apakah tetap mendapatkan waris? Ya, karena pembunuhan yang dia lakukan adalah al-qatlu bihaq, pembunuhan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Adapun yang kedua, al-qatlu bighairi haq, qatl, pembunuhan tanpa jalur yang dibenarkan oleh syariat. Dan pembunuhan tanpa jalur yang dibenarkan oleh syariat itu yang perinciannya ada pembunuhan sengaja, tidak sengaja, setengah sengaja, dan berbagai macam efek yang muncul di belakangnya, qisas, diyat, dan macam-macam itu dari qatl bighairi haq. Adapun kalau qatlu bihaq tidak ada perincian yang semacam itu karena enggak ada qisas, enggak ada diyah maupun yang lainnya. Bagaimana dengan pembunuh bayaran yang harus membayar kepada korban? Apakah sang pembunuh ataukah orang yang menyewa pembunuh bayaran tersebut? Kasus pembunuh bayaran itu namanya mubashir. Yang bayar dia namanya mutasabbib. Jadi A nyewa B untuk membunuh C. A bayar 10 juta ke si B untuk membunuh C. Akhirnya si C terbunuh oleh si B atas perintah si A. Siapa yang dikisos? Siapa yang dikisos? Si B, karena dia pembunuh. Nah si A hukumannya dihukum tapi tidak sampai kisos. Yani tapi tidak sampai kisos karena dia tidak mubashir. Yani dia tidak mubashir. Wallahu a'lam. Loh dia kan hanya diperintahkan. Loh kok gelem? Dia itu kan hanya diperintah Ustaz, dibayar. Lah kenapa mau? Yang membunuh itu jelas-jelas dia. Jadi yang membunuh itu jelas-jelas dia, maka tatkala itu dia dianggap sebagai pembunuh. Apa hukumnya jika pelaku pembunuhan mati duluan sebelum membayar dia atau sebelum dikisos? Contohnya seperti pemboman, pelaku bom bunuh diri.
Dia itu meledakkan bom pada dirinya. Dia mati, beberapa orang ikut-ikut mati. Apakah dikisos? Sopo jadi kisos mati. Mau dikisos, siapa yang mau dikisos? Dia sudah mati. Anak istri nih nggak ada hubungannya. Jadi anak istrinya tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Jadi kecuali kalau terdeteksi bahwasanya itu dengan bantuan anaknya, dengan bantuan istrinya, maka berarti mereka itu mutasabib, bukan pelaku langsung. Apakah ada diyahnya? Iya, diyah tetap ada. Kalau ternyata qisas tidak bisa diberlakukan, maka diyahnya harus dibayar. Dan dibayar dengan uang akilah. Jadi kalau itu tidak sengaja, dan dengan uang dia sendiri kalau itu sengaja. Jadi harta yang dia tinggalkan itu gak diwarisi sampai dituntaskan pembayaran dia. Jadi dari harta dia. Kalau itu qatlul amad. Adapun kalau itu qatl ghairul amad, qatl yang tidak sengaja, maka dilakukan oleh pembayaran itu dilakukan oleh keluarga besarnya, oleh yani akilah, oleh keluarganya. Wallahu alam bissawab. Ini yang kita pelajari ben enggak nanggung masalah dia. Kita mulai atau kita bahas pada pertemuan yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri. Yani subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.